dari ITB angkatan 2009, lulus tahun 2013. Namaku Gita. Halo, aku Melita, aku FSRD angkatan 2021. Lulus kemarin 2025. Coba dong Kak diceritain kira-kira cara masuknya gimana sih kalau di 2009 sama di 2021? Jadi guys, waktu tahun aku itu nggak kayak zaman sekarang yang sudah pakai portfolio, melainkan harus ujian gambar secara langsung yang dimana dikasih waktu kayak cuman 100 menit aja untuk mengerjakan soalnya. Cara masuk zaman aku tuh guys dulu nggak bisa dari undangan, tapi bener-bener cuman dari ujian mandirinya ITB. Jadi cuma punya 2 kesempatan, yaitu ujian mandiri daerah itu sebelum UN diadakannya, sama ujian mandiri terpusat setelah UN. Ujiannya di ITB langsung ya saat itu? Nah, kalau daerah itu di daerah masing-masing guys. Tapi kalau yang terpusat itu gelombang keduanya itu langsung di ITB semuanya, serempak seluruh Indonesia. Aku alhamdulillah kebetulan pertama kali cobain daftar di jalur daerah keterima. Dulu tuh zaman 2021 itu SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. Nah, aku coba dari SNMPTN terus gak keterima. Aku coba lagi jalur SBMPTN. Nah, kalau SBMPTN tuh aku TBK dulu. Jalan jurusannya kita milih dulu, tapi kita nggak bisa daftar sebelum portofolio kita itu udah selesai. Jadi biasanya tuh pengumuman soal portofolio keluar hamin seminggu atau hamin 2 minggu dari batas akhir pengumpulan atau submit si SNMPTN dan SBMPTN itu. Waktunya tuh Deadline-nya tuh kayak sekitar 2 minggu ya? Iya, 2 minggu 10 sampai 14 hari. Iya, betul. Ya, ngerjain di rumah karena memang nanti difoto, di-scan, abis itu pokoknya udah berupa PDF, udah tinggal masukin di webnya, kayak gitu sih. Jadi itu aja udah beda banget ya guys. Jadi kalau aku dulu langsung ujian tertulis dan gambar, dikasih waktu 100 menit. Sedangkan kalau Kak Mel itu jangan kayak sekarang, portofolio dikasih deadline. Biasanya waktunya 10 sampai 14 hari yang harus dimaksimalkan. Dari perbedaan itu kira-kira ada beda juga nggak sih di ujiannya? Misal kayak soalnya tuh kayak gimana sih, atau kayak yang diminta tuh apa sih? Soalnya tuh khusus gambar suasana dulu ya. Iya, betul. Tapi guys, gambar suasana itu mau dari zaman nenek moyang kita pun itu wajib hukumnya. Memang mau masuk FSRD itu harus melalui gambar suasana. Terbukti sampai detik ini pun yang diminta utamanya gambar suasana. Nah, yang pendampingnya itu yang berbeda-beda setiap tahun. Jadi zaman aku itu diberikan gambar suasana, soalnya tuh dulu bisa pilih antara 2 tentang kafe atau tentang terminal. Dan itu hanya disebutkan secara umum, general, tidak diberikan detail lainnya. Cuman diberikan waktu 100 menit untuk menuangkan ide kita. Kak Gita pilihnya yang mana nih? Aku pilihnya yang kafe. Nah, itu tuh kayak 100 menit gimana caranya bisa menuangkan suasana kafe yang sedang ramai ke dalam gambar kamu. Nah, dulu aku bikinnya kafenya tuh ramai karena suasana Valentine ceritanya. Jadi orang-orang datang ke kafe itu karena promo lah, karena memang ada kasih sayang lah, karena ada yang laki-laki bawa bunga untuk melamar pacarnya lah, ada ibu-ibu arisan sambil mengenang waktu masa samanya lah, yang kayak gitu-gitu. Dan itu akhirnya bikin aku lolos langsung di jalur itu, nggak perlu ke yang terpusat karena mungkin sudah ramai ya Bu gambarnya. dan make sense juga kayak ketika dibilang kafe yang sedang ramai itu ada sebabnya kenapa dia ramai. Kayak gitu. Terus sama ada gambar yang kedua juga, tapi dia nggak pakai soal. Ada 10 lembar gambar yang harus dilanjutkan. Kalau zaman aku tuh waktu itu soalnya SNMPTN dan SBMPTN tuh sama. Tapi memang tiap tahun tuh juga beda-beda, bisa jadi di angkatan kamu SNMPTN sama SBMPTN tuh beda soalnya. Tapi kalau di aku waktu itu sama, kebetulan soalnya tuh mengenai, bentar aku bacain dulu ya. Lupa. Kalau zaman aku itu tuh soalnya lebih spesifik, soalnya
menggambarkan suasana tindakan aku sang superhero menanggulangi kejadian bencana banjir yang menimpa masyarakat. Itu udah sedikit lebih spesifik sih daripada yang Kak Gita. Dan yang kita lihat memang makin kesini tuh soalnya makin spesifik lagi ya. Dulu kan mungkin cuma disebutin pasar yang sedang ramai, kafe yang sedang ramai. Sedangkan aku tuh udah lebih spesifik lagi gitu. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya kreativitasnya harus instan karena kan kita kan nggak pakai deadline lama gitu. Jadi kayak dari baca soal aja tuh udah harus langsung instan. Kayak aku baca soal kafe sedang ramai, udah harus ada ide tuh kafenya akan seperti apa, desain kafenya, ramainya kenapa dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang karena diberikan deadline yang lama, jadi soalnya pun diberikan detail yang lebih spesifik gitu. Tapi itu pun tetap dituntut kreativitasnya. Betul. Kalau selain gambar suasana yang di-submit tuh apa lagi sih kalau zaman Kamelita? Aku lupa. Nah kalau aku itu ada 3, jadi dalam 2 minggu itu kita bikin 3, nggak cuma gambar suasana, tapi ada juga still life dan ada juga karya bebas. Nah kalau still life itu di angkatan aku itu wajib berwarna dan barang-barangnya tuh udah disebutin. Jadi gambarlah still life dengan barang-barangnya tuh semangka, pisau, cangkir, terus pokoknya yang kayak gitu-gitu disebutin semuanya. Iya, handphone tuh Kak Gita yang ingat. Saya gurunya, pengajarnya dulu. Satu lagi karya bebas. Kalau karya bebas tuh bebas mau bikin apaan aja, bener-bener bebas. Nah tapi karena aku memang ketertarikannya ke jurusan kriya kebetulan, dan emang aku sukanya bikin desain baju kayak gitu, akhirnya aku bikin waktu itu baju, beneran bikin baju. Aku bikin baju, terus aku bikin painting di atas baju tersebut. Sedangkan kalau aku namanya juga tes langsung, kita kumpulin langsung kan, jadinya sudah entah kemana. Bahkan kita nggak boleh foto, itu kan kita nggak boleh pegang handphone. Oh iya. Jadi kita ngumpulin karya kita tanpa bisa mendokumentasikannya. Tuh zaman aku tuh kayak gitu. Jadi kita sendiri nggak ada yang tahu teman kita yang keterima. Dan ya udah nggak dibagi lagi ya. Dan kita nggak ada yang tahu teman kita yang keterima tuh gambarnya kayak apa. Itu nggak bisa tahu karena memang nggak pernah bisa ngeliat gitu. Dari Kak Gita di tahun 2009 sama tadi tahun 2021 tuh challenge-nya apa sih pas nyiapin ini? Kalau di angkatan aku ya udah pasti karena tes langsung dengan waktu yang mepet, terus ukuran kertas sih. Ukuran kertas tuh, ukuran kertasku dulu segini nih guys. A2. Sama aja tuh. Muka Melita hilang. Gede banget kan. Ini untuk gambar suasananya ya segini. Nih, sedangkan A4 tuh segini. Bayangin guys. Gede banget kertasnya. Bayangin gimana caranya kita mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi ujian gambar langsung dalam 100 menit. Dalam 100 menit doang, tapi kertasnya segede gitu. Berarti challenge-nya adalah teknik yang kuat. Tanpa teknik kita nggak bisa time management juga ya. Betul. Terus juga ya konsep, wawasan teknik, karena kita harus benar-benar kayak ngebaca, kafe lagi ramai nih, konsepnya gimana, wawasan kafenya seperti apa sampai bisa teknik menggambarkannya. Aku waktu itu tuh gambar suasananya seukuran A3 tuh segini, alias setengahnya Kak Gita ya. Menurut aku challenge-nya time management juga, karena gimana caranya dalam 2 minggu itu kita selesaiin itu semua. Dan menurut aku karena aku dikasih waktu 2 minggu, orang tuh berlomba-lomba untuk sesempurna mungkin, sedetail mungkin gitu kan. Karena waktunya tuh lama gitu. Jadi itu dia challenge-nya, ditambah karya bebas yang juga nggak bisa secepat instan langsung jadi kan. Sebenarnya kurang lebihnya sama aja ya. Kalau untuk unsur di dalam gambar suasananya harus ada apa aja, itu tuh sama aja. Cuma mungkin memang detail-detailnya itu yang berbeda gitu. Berarti kalau buat adik-adik yang mau masuk FSAD ITB yang harus disiapin apa sih, sama caranya gimana sih? Masuk Joyce Itu kunci utama.